kalian, insya Allah pada tahun ini kalian di kelas 3 belajar PAI-nya bersama Bu Syifa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang surat An-Nasr. Coba di sini Bu Syifa mau tanya, siapa yang sudah hafal surat An-Nasr? Ada? Ada ya pasti ya. Siapa juga yang sudah tahu arti dari surat An-Nasr? Atau siapa di sini anak-anak yang sudah mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr? Nah, oke, mari kita bahas satu persatu di sini ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita itu akan mengetahui dulu cara membaca surat An-Nasr dengan tartil. Lalu yang kedua, anak-anak pun akan mengetahui arti dari mufradat dalam surat An-Nasr. Dan yang ketiga, kalian pun akan menghafal arti secara keseluruhan dalam surat An-Nasr. Nah, sebelumnya sebelum kita membahas arti dari surat An-Nasr itu dan bagaimana cara membacanya, Bu Syifa memberikan cerita. Tapi di sini yang berceritanya bukan ibu, ada teman Bu Syifa yang akan bercerita. Mau tahu atau tidak? Coba ya, kita saksikan bagaimana ceritanya. Surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Mekah. Arti Fathu Mekah adalah pembukaan atau penguasaan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Orang Islam tidak takut lagi dengan orang kafir. Nah anak-anak, bagaimana telah menyimakkan cerita tadi? Jadi surat An-Nasr itu berkaitan dengan peristiwa apa? Peristiwa Fathul Mekah. Nah, sebelum kita membaca surat An-Nasr, mari kalian simak dulu penjelasan mengenai cara membaca surat An-Nasr ya. Pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath ada lafaz Allah. Apabila huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau domah, maka dibaca tebal lafaz Allahnya. Yang kedua, apabila huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka dibaca tipis seperti Rasulillahi, begitu ya. Yang kedua pada wal fath. Jadi huruf terakhirnya itu dibaca lemah. Jadi wal fath, bukan wal fathu, bukan ya. Pada ayat kedua, waro'ai itu dibacanya waro'ai, bukan waro'ai. Lalu yang ketentuan kedua itu waro'ai tan nasa. Huruf nun dan mim yang bertasdid itu dibaca gunah ya. Jadi waro'aitan dibaca gunah. Yang ketiga, apabila ada fathah tain yang berada di akhir kalimat, dibaca panjang 2 harokat menjadi afwaja, bukan afwajan. Ketentuan pada ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika. Nah, apabila nanti bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka ditekan ya. Jadi fasabbih, bukan fasabih, bukan.
dibacakan. Terakhir, apabila ada fathatain yang berada di akhir kalimat, maka dibaca 2 harokat menjadi tawwaba gitu ya, bukan tawwaban begitu. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui cara membacanya, mari kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 3. Namun kalian ulangi ya setelah Bu Sifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ikutin ya. 1 2 3. Oke, sekarang ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi zinillahi afwaja. Oke, ulangi ya. Ayat ketiga ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Oke, setelah kita mengenal surat An-Nasr, selanjutnya kita akan membaca mufradat dari surah An-Nasr ya. Yang pertama, idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan wa ra'aita dan engkau melihat annasa manusia yadkhuluna mereka masuk Fi dinillahi agama Allah wajah dan berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu wastaghfirhu dan mohonlah ampunan kepadanya innahu sungguh dialah kana tawwaba maha penerima taubat. Alhamdulillah. Anak, oke. Kalau misalnya Bu Sifa bilang fokus-fokus, kalian jawab apa? True lah. Oke, 1, 2, 3. Fokus-fokus, true. Fokus-fokus. Oke, kita fokus ya. Nah, setelah kalian mengetahui mufradat dalam surat An-Nasr, mengetahui juga surat An-Nasr itu ada berapa ayat, surat An-Nasr itu artinya apa, surat An-Nasr itu berkaitan dengan peristiwa apa. Sekarang Ibu berikan waktu kalian sekitar 3 menit ya. 3 menit untuk mengulang materi yang tadi. Setelah itu Ibu akan mengadakan permainan. Jom, siapa di sini yang mau ikut permainan? Mau kan? Ya. Jadi permainannya adalah kalian menebak benar atau salah. Oke? Nanti tulis jawaban benar atau salahnya pada buku tulis kalian. Nah, setelah itu nanti kalian kirimkan fotonya ke nomor WhatsApp kita ya. Oke, siap ya? Selamat bermain. Al-Quran Surat An-Nasr berjumlah 4 ayat dan berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah. Benar atau salah? Fasabbih bihamdi rabbika artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Benar atau salah? Wastaghfirhu artinya dan mohonlah pertolongan kepadanya. Benar.